Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rahmana Putri dengan NIM 2387 akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan spesifik selain data konkret berdasarkan PMK 15 dan RSM pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini dilakukan oleh DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas aspek tertentu yang sifatnya spesifik, bukan berdasarkan data konkret yang sudah pasti. Nah, memasuki tahap pertama yakni tahap persiapan pemeriksaan. Nah, untuk ini yang pertama, Kepala UP2 menunjuk SPV atau supervisor pemeriksaan. Kemudian dilakukan permintaan audit program. Lalu SPV akan melakukan profiling wajib pajak, yaitu pengumpulan dan analisis data internal maupun eksternal, serta berkoordinasi dengan account representatif untuk membedah profil wajib pajak. Lalu selanjutnya SPV akan menyusun audit program yang berisi metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang akan digunakan. Nah, apabila dibutuhkan, SPV juga akan meminta bantuan tenaga ahli. Nah, setelah disetujui oleh Kepala UP2, akan dilakukan penunjukan tim pemeriksaan dan akan diterbitkan surat perintah pemeriksaan atau SP2. Nah, kemudian audit program diinput ke sistem dan diterbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPEM serta Term of Reference atau TOR. Nah, lalu untuk masuk ke tahap kedua, yakni pengujian pemeriksaan. Nah, tahap ini dilakukan selama 1 bulan. Pada tahap ini, tim pemeriksa itu menyampaikan SPEM kepada wajib pajak sebagai tanda dimulainya pemeriksaan. Nah, penyampaian ini dilakukan secara langsung atau pos, ekspedisi atau elektronik. Nah, setelah itu tim melakukan permintaan dokumen dan data elektronik dari wajib pajak. Nah, apabila diperlukan, mereka akan melakukan pertemuan untuk klarifikasi baik secara luring maupun daring. Nah, tim juga akan melakukan permintaan data kepada pihak ketiga, misalnya instansi, badan, atau orang lain yang terkait dengan wajib pajak, termasuk IBK atau informasi bukti keterangan. Nah, selain itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak untuk melihat langsung kegiatan usaha tersebut. Nah, hasil temuan sementara akan dibahas bersama dalam pembahasan temuan sementara, dan bila dibutuhkan akan dilakukan perpanjangan waktu pemeriksaan atau perubahan audit plan. Nah, tahap ini tuh melibatkan tim CAKA dan KKP sebagai pengendali mutu agar proses pemeriksaan tetap sesuai prosedur. Nah, masuk ke tahap ketiga, yakni pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Nah, tahap ini tuh dilakukan selama waktu kerja, yakni 30 hari. Tim pemeriksa akan mengirimkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP kepada wajib pajak, dan wajib pajak akan diberi waktu 5 hari untuk memberi tanggapan. Nah, setelah itu akan diadakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP untuk memastikan semua temuan sudah disepakati atau dijelaskan. Nah, kemudian akan dilakukan pengujian kualitas oleh tim QA sebelum disusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Nah, tahapan ini tuh diakhiri dengan pengembalian dokumen wajib serta pelaporan hasil akhir melalui PAKA. Seperti itu. Nah, jadi pemeriksaan spesifik ini dilakukan untuk menguji aspek tertentu dari kepatuhan wajib pajak dengan tahapan yang jelas seperti persiapan, pengujian, pelaporan. Nah, semuanya ini diawasi dengan sistem agar hasil pemeriksaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.